Pemerintah juga mulai menerapkan masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun untuk bisa kembali beraktivitas dengan normal. Hal ini sesuai dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk berdamai dengan pandemi COVID-19 tanpa abai pada protokol kesehatan. Lalu sebenarnya bagaimana kita menjalani pola the new normal pada kehidupan bermasyarakat? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama epidemiolog Diki Budiman. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat siang waktu Australia. Oke, selamat siang waktu Australia, Pak Diki. Pak Diki, bisa dijelaskan Pak Diki sebenarnya seperti apa skenario the new normal secara ideal itu seperti apa sehingga masyarakat bisa mengetahui? Baik, sebelumnya saya ingin menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang kita berdamai ya. Saya ingin menyampaikan bahwa berdamai ini dalam definisi ilmiah dari salah satu penemu hierarki kebutuhan Maslow. Berdamai itu artinya setiap orang, setiap individu itu berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Itu berdamai. Ya. Jadi definisi berdamainya jangan mengambil pada definisi bahasa saja, tapi definisi secara konteks fungsi atau keilmuan. Nah, dengan berdamai pada situasi COVID ini, kita harus tahu bahwa kondisi global saat ini, vaksin belum ada dan obat juga belum ada, di mana vaksin informasi terakhir hari tadi malam, di mana tadinya Oxford itu beroptimis bahwa vaksin bisa ditemukan. Setidaknya kabar baiknya di September ternyata akan mundur karena ternyata yang saat ini diharapkan tidak sesuai ekspektasi. Artinya kita memang harus mulai berdamai dan juga melakukan pola hidup baru, di mana pola ini karena kondisi penyakit ini yang memang masih akan berlangsung lama. Nah, faktor pola hidup baru ini dalam sejarahnya sebetulnya bukan pola hidup baru dalam pandemi COVID-19 aja, dalam sejarah pandemi, karena saya mendalami bidang pandemi. Di tahun, katakanlah ketika Ebola sekalipun atau di 1918 yang mirip dengan pandemi saat ini, pola hidup baru ini pun terjadi dan faktor perubahan perilaku masyarakat yang didukung dengan tentu strategi pemerintah yang tetap melakukan intervensi testing tracing ini sangat berpengaruh kuat ya. Malah WHO menyampaikan 80% dari perubahan perilaku ya behavior yang ke pola hidup baru ini terbukti akan berdampak dalam mengurangi kecepatan dari penularan COVID-19. Oke, Pak Diki, nanti kita juga akan lebih banyak membahas bagaimana kita mempersiapkan diri, terutama masyarakat untuk menghadapi the new normal. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita masih bersama Bapak Diki yang bergabung bersama kami dari Australia melalui sambungan Skype. Ya Pak Diki, tadi kita sudah membahas idealnya new normal itu seperti apa. Tetapi untuk Indonesia sendiri, bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi masyarakat kita yang sudah beberapa bulan ini menjalankan PSBB? Apakah kita sudah siap sebenarnya secara persiapan mental dan juga kedisiplinan kita untuk menghadapi the new normal? Jelas belum, karena kita menerapkan satu yang disebut dengan new normal ini, pertama tentu di sisi di sisi intervensi besar itu tetap kita harus pastikan, kita harus sampaikan juga kejelasan bahwa intervensi yang testing, tracing, kemudian isolasi ini tetap dilakukan oleh pemerintah maupun Pemda pusat dan Pemda secara masif dan agresif. Karena ini strategi utama atau intervensi yang utama yang harus terus dilakukan. Nah, untuk melengkapi itu, memang kan PSBB sudah dilakukan, tapi PSBB kan tidak bisa terus-menerus karena beberapa faktor, diantaranya juga menguras banyak sumber daya. Nah, untuk kesiapan masyarakat pun ya ada tahapan yang harus dilakukan untuk mengedukasi, mensosialisasi. Karena tidak bisa juga serta-merta masyarakat diminta untuk atau dipaksa untuk melakukan ini tanpa memahami apa yang akan dilakukan dan kenapa dan segala macamnya. Jadi ada tahapan, ada requirement-nya juga. Ya. Jadi ini ada proses yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Pak Diki dengan sosialisasi atau edukasi yang tepat untuk masyarakat? Terlebih lagi karena PSBB mereka sudah melalui masa PSBB tetapi masih saja ditemukan pelanggaran. Sebenarnya apa yang harus kita perhatikan nanti? Baik, ini memang yang perlu sangat diperhatikan tidak hanya di tingkat pusat tapi terutama di daerah-daerah, di Pemda-Pemda.
Jadi untuk merubah perilaku masyarakat ini memang satu pertama, dan perilaku ini kan satu hal penting tapi juga tantangannya besar. Tetapi terkait pandemi COVID-19, perubahan perilaku ini sangat efektif. 80% bisa meredam penularan. Cukup sangat efektif, dan ini sudah terbukti selain dari WHO juga kenyataan di beberapa fakta di beberapa kejadian pandemi. Nah, manusia itu homo educandum. Homo educandum itu artinya manusia itu orang yang bisa dididik dan perlu dididik. Dan artinya itu akan memerlukan waktu, juga memerlukan sedikit kajian untuk memastikan, karena setiap golongan, setiap populasi grup masyarakat punya interest dan keperluan atau kebutuhan yang berbeda. Ini sebabnya tentu harus ada kajian singkat dengan melibatkan ahli sosiolog dan segala macamnya untuk memastikan metode strategi komunikasi yang efektif untuk setiap leveling atau kelompok populasi di masyarakat. Karena tidak bisa digeneralisir. Nah, ini artinya akan ada fase di mana perlu persiapan untuk menyiapkan strategi komunikasinya dan juga mendapatkan strategi yang sesuai untuk setiap need assessment untuk setiap populasi. Oke. Pak Diki, berapa lama Pak Diki dibutuhkan waktu untuk sosialisasi dan edukasi, butuh berapa lama sehingga bisa kita menerapkan the new normal secara efektif? Secara teori itu 18 hari, kalau secara teori ya. Secara teori di bahan perilaku ya. Paling cepat yang bisa kita lakukan itu kita perlu waktu 18 hari. Nah, 18 hari inilah yang sebetulnya kalau kita lihat katakanlah ada pendekatan PSBB yang bisa ditingkatkan pada angka ini. Nah, selama melakukan PSBB ini, pemerintah dibantu dengan banyak stakeholder bisa melakukan upaya edukasi dan sosialisasi. Kita kan punya banyak kader, ada kader perusahaan, banyak-banyak yang bisa dilibatkan dalam program besar ini. Baik, berarti sosialisasi dan edukasi bisa dimulai dari sekarang, dari masa PSBB ini untuk melatih seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Pak Diki sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini.